Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Anglican Church pada minggu ini. Kembali lagi bersama dengan saya, Isa Koro, Ministry Assistant di All Saints Anglican Church Jakarta. Dan seperti yang Bapak Ibu semuanya sudah ketahui, sudah dengar melalui berita yang disampaikan oleh councils dari gereja kita, bahwa hari ini adalah hari terakhir saya bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, bersama dengan All Saints semuanya secara langsung, yang mana saya telah mengundurkan diri untuk menerima panggilan pelayanan dari Diocese of Melbourne. Terhitung dari tanggal ini, 31 Januari, saya akan mengakhiri pelayanan saya secara formal di All Saints Jakarta. Saya tahu ini berat untuk saudara, begitu pula dengan saya, itu juga berat. Saya harus meninggalkan orang-orang yang saya kasihi. Namun saya percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang besar, rancangan yang hebat, baik untuk saya maupun juga untuk setiap saudara, untuk jemaat All Saints sekalian. Dan saya hanya mau berserah dan taat sama Tuhan saja. Dan berhubungan dengan hal tersebut, hari ini kita juga akan membahas mengenai ketaatan yang perlu kita bangun dengan Tuhan. Penyerahan penuh yang perlu kita bangun di dalam Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa percaya akan apa yang Ia rencanakan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya tentang masa depan, bukan hanya tentang hal-hal yang begitu besar seperti kesuksesan, karir, dan lain sebagainya. Melainkan juga hal-hal yang sifatnya kecil, seperti apa yang akan kita makan besok, seperti apa yang akan kita pakai, seperti apa yang akan kita lakukan di hari yang akan datang. Dan semuanya kita harus serahkan, semuanya harus kita percayakan kepada Tuhan. Makanya kita hari ini mau belajar mengenai poin yang ketiga dari doa Bapa kami, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang berkuasa atas seluruh ciptaan, atas kehidupan kami, masa lalu kami, kehidupan kami sekarang dan juga masa depan kami. Pimpin kami, berikan kami kemampuan untuk mengerti setiap jalan-jalan-Mu, supaya tidak setiap hari kami bersungut-sungut, supaya tidak lagi kami mempertanyakan apa yang harus terjadi dalam kehidupan kami, seolah-olah kami tidak punya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pembahasan hari ini, melalui firman hari ini, pikiran kami dibukakan, hati kami dilembutkan, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang lebih berserah lagi sama Tuhan, menjadi umat Tuhan yang lebih percaya kepada Tuhan, dan kehidupan kami semuanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, pimpin firman ini, pimpin juga hamba-Mu Ishak yang akan berbicara. Biarlah apapun yang keluar berasal dari Tuhan dan bukan berdasarkan apa yang keluar dari pikiran manusia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar mengenai berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan tema kita pada hari ini adalah pembelajaran selama 40 tahun. Pembelajaran dari 40 tahun. Maksudnya apa? Pembelajaran 40 tahun yang dilakukan, yang dialami oleh bangsa Israel di tanah, di padang gurun. Kita ketahui betul bahwa perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel saat mereka dari Mesir mau ke tanah Kanaan, dikatakan kira-kira seharusnya hanya menempuh 40 hari saja. Beberapa bulan saja. Namun pada faktanya kita ketahui bahwa bangsa Israel ada di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Mereka menghabiskan banyak waktu di padang gurun dan pada akhirnya mereka baru bisa sampai di tanah Kanaan. Pertanyaannya adalah, kenapa? Apakah karena Tuhan tidak menunjukkan jalan kepada mereka? Tentu tidak. Kita tahu mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api, sehingga jalan mereka dibukakan, jalan mereka ditunjukkan kemana mereka harus pergi, sehingga tidak mungkin mereka tersesat, dan Tuhan selalu menyertai jalan mereka. Dan pertanyaannya adalah, kenapa mereka harus ada di sana selama 40 tahun?
Jawabannya adalah satu. Mereka sedang diuji. Mereka sedang diberikan pembelajaran supaya saat mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka didapati sempurna, tak bercacat, tak bercelah, dan layak untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan dalam hal ini kita akan mempelajari satu hal yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel pada saat mereka ada di padang gurun. Saya percaya bahwa ada banyak pembelajaran yang Tuhan sampaikan kepada mereka sehingga mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang pada saat ini kita tahu menciptakan banyak hal yang penting. Banyak orang-orang yang berasal dari Israel, dari orang-orang yang Yahudi yang berhasil di dalam berbagai hal. Dan kita percaya semuanya itu karena apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka secara turun-temurun. Dan hal yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai rasa cukup, mengenai rasa bersyukur atas apa yang mereka miliki. Kita telah membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang kedua sampai 7, dan ayat yang ke-13 sampai 23. Kita melihat di sana bahwa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Dia berkata bahwa lebih baik ada di Mesir, mendingan kita mati di Mesir. Kalaupun kita harus mati di sana, kita masih bisa ada di depan makanan-makanan yang banyak dan enak, yang mereka bisa nikmati sampai kenyang. Sedangkan ngikutin Musa, mereka bilang kepada Musa, ngikutin kamu, kita bisa mati di sini karena kelaparan. Mereka semua bersungut-sungut ada di padang gurun, padahal mereka sudah menyaksikan bagaimana besarnya Tuhan, bagaimana besarnya jalan Tuhan, sampai mereka dituntun sampai ke padang gurun. Meskipun masih ada di padang gurun, mereka berhasil selamat dari kejaran orang-orang Mesir saja. Itu adalah kuasa Tuhan. Tapi inilah manusia. Tuhan tidak melihat seberapa buruk dan baiknya manusia untuk dikasihi. Meskipun manusianya berantakan, meskipun manusianya masih nggak percaya sama apa yang Tuhan kerjakan dan kuasa Tuhan, meskipun manusianya masih nggak tahu diri istilahnya, Tuhan mau mengasihi secara tulus. Tuhan memilih untuk mengasihi, apapun resikonya, apapun yang akan ditunjukkan oleh manusia, He will love us still. Dan buktinya adalah Ia memberikan jawaban kepada sungut-sungutan dari orang-orang Yahudi pada saat itu, bangsa Yahudi pada saat itu. Orang-orang Israel, bangsa Israel, mereka bersungut-sungut dan Tuhan menjawab. Tuhan menjawab berkata kepada Musa, dibilang bahwa Tuhan akan menurunkan makanan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang turun dari langit untuk mereka makan, roti dari langit untuk mereka nikmati. Tapi dikatakan bahwa mereka harus mengambil secukupnya saja, sesuai dengan jumlah keluarga mereka. Dan pada hari yang ke-6 dikatakan boleh diambil 2 kali lipat lebih banyak. Kenapa? Karena hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Sehingga pada hari yang ke-6 semuanya mempersiapkan diri, boleh mengambil lebih banyak, bukan karena supaya lebih, bukan karena supaya banyak atau kenyang berlebihan, no. Tapi supaya pada esok harinya mereka bisa berfokus kepada Tuhan, mereka bisa beristirahat, menghormati hari Tuhan. Dan pada hari itu, dengan kata lain 2 kali lipat bukan menunjukkan keserakahan, melainkan kebutuhan. Dan hal tersebut disampaikan oleh Musa, dan kita lihat di ayat 13 sampai yang ke-23 dikatakan bahwa hal tersebut terjadi, makanan itu ada dan orang-orang Israel mengambilnya. Ada yang banyak, dan dikatakan yang mengambil banyak tidak berkelebihan, yang mengambil sedikit tidak berkekurangan. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Inilah yang disebut dengan kecukupan. Kecukupan berbicara tentang kesadaran akan kebutuhan kita. Kecukupan bukan hanya ngomong kayak, oh ini cukup, kita ngomong dengan diri kita sendiri. No, it's not just about that. Kecukupan, rasa cukup, bukan tentang kita yang berbicara, oh ini udah cukup. Bukan, melainkan kita secara sadar melihat ke dalam diri kita, apakah ini akan terbuang atau tidak? Apakah ini kurang atau tidak? Apakah ini hanya karena saya menginginkan lebih banyak atau tidak? Apakah ini karena saya dulu nggak pernah makan enak,
Sehingga sekalinya ada makan enak, saya mau makan sebanyak-banyaknya dan itu cukup buat saya. Karena istilahnya ngerapel apa yang nggak pernah saya makan selama ini. Kalau saya sebagai anak kosan, dulu waktu masih ngekos, setiap kali saya pulang ke rumah, saya akan makan banyak banget. Sampai perut saya kekenyangan. Dan bilang ke mama papa saya, iya maklum perbaikan gizi. Karena udah seminggu makan Indomie istilahnya, dan sekalinya pulang bisa makan enak, dihabisin semuanya dalam sekejap. Karena nafsu saya pribadi. Itu bukan kecukupan. Sedangkan di dalam ayat yang kita baca dikatakan keluarga yang mungkin punya anggota lebih banyak mengambil lebih banyak, dan itu nggak berlebihan. Begitu pula yang lebih kecil, mereka sadar diri nggak banyak orang di dalam keluarganya mengambil lebih sedikit. Dan dikatakan oleh Tuhan bahwa setiap makanan yang mereka ambil nggak boleh disimpan untuk hari esok. Dan tiba-tiba ada di antara mereka yang tetap menyimpannya dan akhirnya busuk dan bau. Dan apa sih sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepada umat Tuhan pada saat itu? Mengenai kecukupan. Apakah kalau kecukupan menunjukkan bahwa ya udah biar dilihat sederhana aja. Oh ya udah biar dilihat rendah hati aja. Oh ya udah biar dilihat enggak sombong dan lain sebagainya. Apakah di dalam kehidupan kita setiap kali kita mengambil sesuatu dengan berkata, oh ya udah supaya ambil secukupnya, bersyukur dengan apa yang ada, itu hanya karena supaya kita nggak dikira sombong sama orang? Apakah kita motivasinya hidup dengan apa adanya, hidup dengan ya udah apapun yang ada kita syukuri, hanya karena kita takut dimusuhi oleh banyak orang? Kalau misalnya itu adalah motivasi kita hidup cukup, itu adalah motivasi kita hidup penuh dengan rasa syukur, kita sudah salah arah. Karena yang penting bukan apa yang kelihatan, Bapak Ibu semuanya. Di dalam rasa cukup ini yang Tuhan sedang ajarkan kepada bangsa Israel, yang penting bukan bangsa Israel bisa jadi hidup sederhana saja. Itu bukan yang utama. Kalau mau ngomongin kesederhanaan, orang Kristen nggak mungkin bisa ngalahin kesederhanaannya orang-orang Buddha. Mereka hidup secara sederhana, bahkan pendeta-pendeta mereka hidup sebegitu sederhananya, baju cuma itu aja. Kadang-kadang kalau itu nggak pakai sendal, bahkan ada yang kalau yang di daerah-daerah Buddha banget, mereka nggak pakai sendal karena menjunjung tinggi kesederhanaan. Atau mereka makan makanan-makanan yang tertentu saja, nggak banyak, nggak aneh-aneh. Mereka nggak nonton bioskop, mereka nggak pergi ke tempat-tempat untuk huru-hara dan lain sebagainya. Mereka hidup secukupnya. Tapi apakah kita hidup hanya untuk menjunjung tinggi kecukupan itu saja? Tentu tidak. Dalam hal ini Tuhan mau mengajarkan satu hal, bahwa di dalam kecukupan kita membatasi pikiran kita. Dari apa? Dari kekhawatiran. Kenapa Tuhan menuntut mereka untuk merasa cukup? Supaya mereka tidak bersungut-sungut lagi. Supaya mereka tidak berkeluh kesah lagi tentang apa yang ada di sekitar mereka. Seberapa di antara kita yang saat COVID terjadi sampai saat ini udah hampir 1 tahun berjalan COVID, dan sudah hampir 1 tahun COVID ada di dunia kita saat ini, masih bersungut-sungut akan COVID. Masih bilang, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan satu hal, bahwa kita tidak merasa cukup. Dan bukan hanya itu, wujud dari bersungut-sungut, atau bersungut-sungut adalah bukti dari kita yang mengandalkan diri sendiri. Kita yang selama ini merasa bahwa segala sesuatunya kita yang kendalikan, sehingga sekalinya ada yang nggak baik, bersungut-sungut kan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus gini. Dan kita yang selama ini ngerasa bahwa kita punya suatu keadaan tertentu, misalnya hidup enak, bisa jalan-jalan setiap tahun, traveling kemana-mana, liburan bersama keluarga, itu kayak bucket list tahunan kita, atau Natal bersama keluarga di Eropa dan lain sebagainya, sebagai suatu keharusan. Sehingga sekalinya nggak terjadi, kita ngerasa this is wrong, nggak seharusnya begini. Kita berkeluh kesah, kita bersungut-sungut, karena kita ngerasa kita punya sesuatu
yang lebih layak yang harus kita pegang. Itu menunjukkan bahwa kita ngerasa kita punya kemampuan, kita punya hak untuk menerima lebih. Sedangkan dalam hal ini Tuhan mengajarkan bahwa di dalam kecukupan, saat kita tidak bersungut-sungut, kita sedang menempatkan Tuhan pada porsi, pada tempat yang paling tepat dalam kehidupan kita. Makanya dibilang, jangan simpen makanannya, kata Tuhan kepada umat Israel pada saat itu. Jangan disimpan untuk hari esok. Kenapa? Karena saat kita menyimpannya, menunjukkan bahwa kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Saat kita menyimpannya, kita sedang meragukan apa yang akan terjadi hari esok. Kita sedang bersungut-sungut secara tidak langsung bahwa besok bisa aja nggak makan, sehingga kita harus menyimpan lebih banyak. Dan dengan kata lain, umat Israel saat itu sedang berusaha mengendalikan situasi kehidupannya, mengendalikan perutnya, supaya besok bisa makan dengan kemampuannya sendiri. Mereka sedang berusaha mengendalikan permasalahan kehidupannya dengan upayanya sendiri. Oh ya udah, daripada besok nggak makan, mendingan ambil aja dulu sekarang yang banyak, dimasak, disimpan buat besok. Dan pada akhirnya basi, pada akhirnya bau, busuk dikatakan. Dan apa yang membedakan dengan hari yang ke-6? Kenapa di hari yang ke-6 bisa dibilang 2 kali lipat lebih banyak dan boleh disimpan? Di situ menunjukkan satu hal, bahwa itu dilakukan bukan karena keserakahan. Itu dilakukan bukan karena keinginan untuk memiliki lebih dan mengupayakannya dengan kemampuan sendiri. Melainkan itu dilakukan karena kesadaran bahwa pada hari yang ke-7 adalah hari Tuhan. Makanya judul perikop di dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah Mana dan Sabat. Ini menunjukkan bahwa melalui mana tersebut juga, pada hari ke-6 mereka mengumpulkan 2 kali lipat, bukan karena mereka serakah, melainkan mereka sadar pada esok hari mereka akan fokus sama Tuhan. Makanya berbicara tentang kecukupan Bapak Ibu semua, berbicara tentang rasa syukur. Kenapa kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bukan karena kita ngerasa bahwa kita layak dapatkan itu, melainkan saat kita berkata secukupnya saja, nggak usah lebih. Meskipun kita bisa lebih, kita meminta secukupnya, supaya kita tetap berharap sama Tuhan. Kalau kita minta, Tuhan berikanlah yang berkelimpahan, once we get it, kita mungkin melupakan Tuhan untuk sesaat, sampai persediaan kita habis. Dan Tuhan menekankan hal tersebut, yaitu keinginan untuk terus tergantung sama Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan, keberserahan kepada Tuhan. Itu inti paling penting dari rasa cukup. Makanya kalau ditanya apa sebenarnya salah satu yang menjadi pembelajaran bagi bangsa Israel, pembelajaran 40 tahun yang diberikan kepada bangsa Israel adalah untuk terus bergantung sama Tuhan. Bergantungnya kepada Tuhan, bukan sama manusia. Termasuk bukan sama Musa, bukan sama Harun, bukan sama Yosua, bukan sama pemimpin-pemimpin mereka pada saat itu, melainkan kepada Tuhan. Selama ini waktu di cerita-cerita tersebut kita lihat, setiap ada masalah, siapa yang dicari oleh bangsa Israel? Musa. Yang disalahkan siapa? Musa. Karena bagi mereka, Musa yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Seberapa banyak di antara kita yang kalau ada masalah, kita salahkan orang tua kita. Kalau ada masalah, kita salahkan partner kerja kita. Ini gara-gara lu, makanya kita jadi kayak gini. Ini gara-gara Anda, sehingga proyek kita gagal. Ini gara-gara Anda, kira kita begini, dan lain sebagainya. Kita menyalahkan keadaan sekitar kita. Dan kita lupa, yang terpenting bukanlah siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kepada siapa seharusnya kita berserah, yaitu kepada Tuhan saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita mau pahami betul, kita mau tekankan kepada diri kita masing-masing, bahwa saat kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita sedang berkata dengan bahasa yang lain, bahwa ya Tuhan, ambil alih hidupku. Ya Tuhan, kuserahkan penuh kehidupanku kepadamu.
Ya Tuhan, aku nggak mau pegang kendali atas hidup ini, melainkan untuk Engkau saja. Engkau saja yang kendalikan hidupku. Kita mau berdoa, kita mau berkata kepada Tuhan bahwa aku nggak bisa kendalin ini semua sendiri. Sehingga kita butuh Tuhan. Tuhan yang ambil alih. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, Bapa kami yang sesungguhnya, Bapa yang melebihi segala Bapa yang ada di kehidupan kami, bahkan Bapa fisikal kami. Kalau selama ini kami masih berusaha mencari, berusaha mendapatkan, berusaha mencapai sesuatu dengan kekuatan kami minta ampun. Ya Tuhan, kiranya rasa cukup itu terus ada dalam kami, supaya kami sadar betul bahwa it's not us, ini bukan kami, ini bukan kekuatan kami, ini bukan apa yang kami bisa lakukan, but you. Tetapi Engkau Tuhan saja. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap keteledoran kami di dalam hidup ini, supaya kami semakin dekat dengan Engkau, supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan saja. Apapun yang kami alami saat ini, kami berkata, thank you Lord. Apapun yang kami boleh merasakan hari-hari ini, rasa sedih, sakit, khawatir, semuanya kami mau taruh di dalam tangan Tuhan saja, biar kami nggak berusaha dengan diri sendiri, karena itu hanya akan membuat kekacauan saja. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang setiap harinya bisa berkata, this is enough. And this is enough. Dan setiap harinya nggak ada kekhawatiran lagi, karena Tuhan yang akan menyediakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. God bless.